Record. Oke. Mulai dari KKN ini, sebelumnya aku Mas. cuma mau ngasih tahu. Halo, sinyalku ya? Aman Mas, aman. Duh, sinyal. Iya, emang. Sinyalku ya? Kok nggak kalah? Oke, langsung aja lah. Oke teman-teman, sebelumnya cuma mau ngasih info aja. Info yang aku mau kasih ke kalian ini adalah info seperti KKN sebelumnya. Jadi aku sebelumnya di KKN 60, Mandiri kemarin udah pernah jadi APL juga. Jadi ini aku APL kedua kali di KKN 61. Nggak jauh berbeda, malah sama persis. Jadi pelaksanaan KKN ini semuanya diarahkan dari pihak kampus tuh untuk daring teman-teman. Jadi teman-teman bayangannya jangan pusing kayak KKN reguler yang harus ketemu masyarakat secara langsung kayak gitu tuh enggak. Teman-teman cukup memanfaatkan YouTube, WA dan lain-lainnya untuk menjalankan proker ke sasaran teman-teman. Nah, biar simpelnya gini. Aku kasih gambaran aja ya. Misalnya aku adalah mahasiswa KKN mandiri. Terus langkah pertama yang aku lakukan adalah ya aku ikut pembekalan. Yang pertama aku ikut pembekalan 1 sampai 9. Kalau kemarin itu pembekalannya itu cuman seminggu atau 2 minggu gitu lah. Nggak sampai kayak kalian ini sampai berbulan-bulan seminggu sekali. Ya itu semuanya diatur sama pusat KKN ya. Jadi itu nggak masalah. Yang penting kalian setiap minggu ngerjain tugas. Oh ini. Terus setelah ikut pembekalan, teman-teman selama mengikuti pembekalan itu, terutama di pembekalan ketiga dan seterusnya, teman-teman bisa mulai apa ya namanya, kayak analisis sosial, tapi nggak harus analisis sosial banget sih. Maksudnya kalian keliling-keliling tempat tinggal kalian, atau kalian udah tinggal lama terus udah tahu nih kira-kira masalah di sana tuh apa sih, carilah. Nah, sudah ketemu masalahnya apa, terus kalian lihat passion kalian di mana, kalian mau buat apa, ya itu sebenarnya boleh sih kalian cicil, kalian simpen di pikiran kalian dulu sih, kayak oh nanti aku mau kayak gini itu nggak apa-apa. Itu langkah pertama yang aku lakukan, analisis lingkunganku. Lalu setelah itu nanti di minggu pertama, oh aku mau cerita juga. Ini pertama tak kasih tahu. Beda pelan-pelan. Beda DPL, beda APL, beda juga kebijakannya. Tapi kalau APL itu mahasiswa ya kayak aku nih. Kalau DPL itu dosen. Tapi kalau APL itu 100 hampir mengikuti apa yang diarahkan sama DPL. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba dengar kabar, ih kok di kelompok ini kayak gini, ih kok di kelompok kayak gini kayak gitu, biarin. Teman-teman nggak usah pusingin itu. Teman-teman tinggal fokus ke KKN kita aja. Maksudnya kelas kita ini aja. Karena beberapa teman-teman dari APL lain sama teman-temanku di kelompok lain itu pada tanya, kok di sini disuruh buat ini, kok kami enggak? Ya nggak usah, kalau nggak disuruh apa-apain ya bagus malahan gitu. Nah, sampai mana tadi? Oh, oke. Setelah aku rancang itu, langkah selanjutnya tuh aku buat namanya, nanti teman-teman juga buat, aku lupa, belum share screen. Teman-teman juga buat proposal kegiatan, tapi enggak kayak ini, apa namanya? Enggak kayak KKN reguler. Oh, sebelumnya nih, tak kasih tahu dulu teknis operasional. Teman-teman jangan sebarin ini dulu ke berbagai pihak ya, karena ini KKN-nya yang KKN 60 kemarin, bukan KKN yang kalian ini. Jadi, aku nggak tahu apakah file yang sama atau enggak, tapi yang pasti kami nggak dapat file. Tapi ini secara garis besar sama kok. Bentuk KKN-nya itu tidak individu, tidak bisa individu. Jadi teman-teman kalau ada yang tiba-tiba sekos tapi pengen bareng jalannya, bisa bertiga jalan-jalan bareng-bareng, tapi prokernya sendiri-sendiri. Kalau bisa prokernya 3, satu orang satu, itu minimal, boleh lebih, itu nggak apa-apa. Terus ya ini
teman-teman minimal buat satu proker, tetapi boleh lebih, malah lebih baik. Karena nilainya pasti auto bagus lah. Gitu. Lokasinya ya di sekitar teman-teman, paling luas itu desa. Seperti itu. Nah, ini kan KKN-nya yang kemarin kan. Teman-teman tuh KKN-nya ada pembaruan teman-teman. Sebentar aku cek grup. Ada pembaruan dari PKKN yang awalnya penerjunan kalian tanggal 3 Januari sampai 4 Februari diundur jadi 5 Januari sampai 4 Februari penarikan teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau ada mau liburan sampai 4 Januari itu cukup lah. Terus, ini udah lah. Udah. Nah, ini yang kita bilang tadi, teman-teman ada namanya buat teman-teman udah lihat di layarnya belum kalau ada proposal atau rencana kegiatan? Udah. Udah. Nah, Proposal. udah. Oh, belum Kak kalau proposal. Proposal belum Itu ya? masih teknik operasionalnya. Ini kayak mana ya? Belum, Mas. Ya Allah. Ini kudet banget aku. Oh, new share screen. Nih. Udah? Sudah. Oke. Jadi teman-teman nanti buat proposal kayak gini juga. Simple kok proposalnya. Cuma 2 lembar. Sedangkan kalau KKN reguler itu proposalnya sama kayak proposal kepanitiaan itu sampai berpuluh-puluh halaman. Nah, teman-teman cuma 2 halaman toh. Nah, ini penting. Di bawah sekali ini ada yang namanya lembar persetujuan. Nah, teman-teman kalau ingat kemarin, kalau udah dengerin juga yang aku kirim ke grup kemarin, VN dan penjelasan, itu tentang sasaran. Sebentar. Jadi, misalkan sasaran teman-teman adalah warga sekitar. Teman-teman ini ya, tak kasih sharing cerita juga. Teman-teman KKN 60 kemarin tuh mengalami kesusahan di surat izin karena mereka dikiranya KKN reguler berkelompok rame-rame. Padahal enggak sebenarnya. Teman-teman bahkan ya teman-teman, tapi ini nggak dianjurkan sih. Tapi ini aku memberikan ide, terserah mau dipakai atau enggak. Teman-teman nggak perlu ya izin ke RT, ke RW, nggak perlu. Teman-teman cuma cukup nanti teman-teman download download di pembekalan ke-9 atau 8 nanti ada namanya formulir perizinan seperti itulah. Itu tuh kayak pengantar kalau teman-teman itu adalah mahasiswa sanata dharma seperti itu. Teman-teman nggak perlu ke RT. Nanti kalau teman-teman ke RT, yang ada teman-teman malah dilempar. Oh, kami tidak menerima ini, silakan ke duku. Nanti kalau dari duku, oh saya takut, silakan ke RW. Nanti dari RW, silakan ke Kades, seterusnya sampai ke Bapeda. Teman-teman KKN 60 kemarin sampai ke Bapeda, jauh banget itu. Dan makan waktu. Jadi teman-teman nggak perlu ke RT bahkan. Ya kalau RT-nya fine-fine aja nggak apa-apa. Semisal nggak diboleh sama RT, ya udah teman-teman cukup kumpulin 10 rumah di sekitar teman-teman. Ini warga ya, bukan teman-teman kosan, bukan teman-teman kampus, tapi warga yang ada di sana. Pedagang, apapun lah itu, guru dan lain-lain. Teman-teman cukup kumpulin mereka 10 orang. Nah, salah satu dari 10 orang itu, ini minimal, boleh lebih. Minimal 10 orang ini, teman-teman minta salah satunya untuk menjadi ini penanggung jawab ini loh, yang menyetujui dalam masyarakat. Ya kalau dia warga bilang aja warga nggak apa-apa. Tanda tangan sama nama. Kalau ada jabatan. Ya udah, simple kan teman-teman. Jadi teman-teman nggak bakal ribet dan teman-teman KKN-nya benar-benar kayak bukan kayak KKN sih, kayak pengabdian sih. Tapi bukan kayak pengabdian juga sih. Ya kayak gitulah. Ya teman-teman gampang lah, kumpulin 10 orang udah. Lewat WA ya kumpulinnya, bukan kumpulin rame-rame seperti itu. Tuh. Nah, lalu setelah aku buat proposal ini, terus sehari-hari nanti aku ngapain sih? Bingung ya teman-teman pasti. Soalnya di salah satu teknis operasional, bisa lihat nggak teknis operasional? Di teknis Nggak kelihatan, Kak. nggak kelihatan ya? Sebentar. Pokoknya di teknis Kalau boleh di zoom lagi?
Sebentar. Apanya? Kak, screen share-nya nggak kelihatan. Aduh, nggak ngerti aku. Kayak mana tuh teman-teman? Masih di Nggak kelihatan, Kak. Coba diperbesar. masih di proposal, Mas. Oh, masih di proposal. Masya Allah. Semangat. Semangat. Dapat salam dari Olin. Salam balik. Nah, di ini. Sebentar. Di teknis operasional tadi aku bilang apa ya? Nah, jadi teman-teman, aduh nggak ada keterangannya ya. Pokoknya KKN ini teman-teman minimal itu dalam jangka waktu 1 bulan dari tanggal 5 Januari sampai 4 Februari tadi, teman-teman harus mengumpulkan minimal 640 jam atau kayak mana. Pokoknya dalam 1 hari, teman-teman minimal menghabiskan 8 jam untuk menjalankan proker teman-teman. Pasti bingung kan kayak mana ini. Ya, aku juga bingung, tapi nggak apa-apa, nggak perlu bingung. Nih, formatnya nanti kayak gini teman-teman. Bisa lihat? Teman-teman lihat format buku harian? Iya, sudah. Ya, udah. Nanti dalam setiap minggu, di akhir minggu, teman-teman akan mengumpulkan yang namanya format buku harian teman-teman. Ini contoh ya. Teman-teman jangan lihat minggu kedua ke bawah. Teman-teman fokus ke minggu 1 aja. Setiap minggu teman-teman akan mengumpulkan file seperti ini. Tanggal 1 ngapain, 2 ngapain, 1 ada kegiatan, ada banyak kegiatan misalnya. Nah, ini minimal 1 jam semua teman-teman. Pukul 7 pagi sampai 8 pagi. Malah tambah. Belajar jurnal. Teman-teman cantumin jurnalnya, link jurnal. Jadi dokumentasinya itu nggak harus foto, nggak harus jurnal juga. Teman-teman bisa screenshot juga, misalnya halaman apa dan lain-lain seperti itu. Dan itu teman-teman kayak yang pernah aku bilang juga di itu. Ini bukan aku ngajarin, tapi aku memberikan celah untuk teman-teman biar bisa berkreativitas. Teman-teman 8 jam sehari melakukan sesuatu tentang proker. Toh kami juga nggak tahu kan sebagai penilai apakah teman-teman itu melakukan atau enggak. Yang penting adalah teman-teman menyertai linknya, buktinya. Teman-teman menyertai ininya, apa namanya, dokumentasinya seperti itu. Nah, sebentar. Aduh, nuk banget ya sebagai host ini. Sebentar. Nanti setiap hari juga teman-teman akan membuat refleksi seperti ini. Hari Rabu 1 Juli ngapain. Ini simpel aja sih, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman harus mengumpulkan sih. Kalau nggak mengumpulkan itu bisa mengurangi poin teman-teman. Dasar teknis operasional seperti itu. Aku tak jelasin lagi. Misalnya aku sebagai mahasiswa KKN. Biar teman-teman, oh seperti ini, oh seperti itu. Semoga sih. Mana. Nah teman-teman, misalkan aku tadi sebagai mahasiswa KKN ya, lalu aku udah melakukan analisis, aku udah buat proposal, ya udah langkah selanjutnya yang aku lakukan adalah, misalkan aku anak PGSD ya, aku pengen buat media belajar matematika dari bahan bekas itu apakah bisa membuat siswa menjadi bisa berhitung tambahan dan berpengurangan seperti itu. Nah, tentunya aku melakukan analisis sebelumnya kan, misalnya di sekitarku banyak guru SD seperti itu. Lalu aku memberikan mereka solusi di tengah pandemi ini. Terus setelah itu aku mengumpulkan minimal 10 guru untuk kuajak diskusi. Aku buatkin mereka grup di WA 10 guru tadi, dan salah satunya aku minta untuk menandatangani proposal tadi. Proposal kegiatan tadi yang di awal tadi. Aku minta tanda tangan salah satu orang aja. Jadi sukarela lah. Ya nggak bakal berpengaruh, bilang nggak bakal dia apa-apain kok, cuma minta tanda tangan yang lain. Nah,
Setelah aku melakukan itu, udah hari pertama yang aku lakukan selanjutnya, misalnya dalam seminggu pertama aku belajar lah, aku nggak langsung terjun ke guru-gurunya. Ini lingkunganku nggak bisa ketemu secara langsung ya sama masyarakatnya ya, karena misalnya di sini banyak yang kena corona misalnya, seperti itu. Jadi dari RT nggak mengizinkan. Nah, terus yang kulakukan adalah aku ngumpulin mereka ke grup WA, lalu di minggu pertama itu aku ya semacam mencari materi yang berkaitan dengan media pembelajaran ini, teman-teman. Misalnya aku hari pertama full satu hari nonton YouTube 8 video sambil mempelajarinya. Misalnya nonton videonya nggak lama ya mungkin ya. Nonton videonya mungkin 15 menit. Terus nanti jam 8 sampai jam 9-nya aku analisis video yang sudah aku tonton tadi dengan cara aku fotoin aja buku sama pulpen atau aku screenshot aku screenshot ininya apa namanya layar HP-ku atau layar laptop ke foto karena aku melakukan analisis di videoku. Bisa analisisnya tentang apakah benar media yang dari barang bekas ini bisa digunakan untuk mengajarkan matematika. Lalu apakah anak SD bisa belajar dengan baik seperti itu. Itu minggu pertama. Lalu minggu kedua, aku mulai bekerja nih, cari bahan. Ya aku belanja. Itu difoto nanti teman-teman kayak pencitraan gitu, kayak megang barang terus difoto temennya, atau teman-teman lagi megang barang tentang barang-barang bekas, botol atau apalah itu yang bisa teman-teman jadikan sebagai media. Teman-teman foto aja, pencitraan lah bahasa kasarnya. Walaupun sebenarnya kami tuh nggak tahu loh teman-teman tuh apakah memang benar-benar belanja, apakah teman-teman memang benar-benar mencari barang bekas atau gitu barang-barang ada di kosan teman-teman. Kita juga nggak tahu. Teman bilang jam 9 sampai jam 11 mencari barang bekas di sekitar kosan, di tong sampah kosan. Teman-teman foto aja, teman-teman lagi berdiri atau lagi megang botol di tong sampah terus difoto, terus lampirkan di dokumentasi. Kan kita nggak tahu teman-teman melakukan atau enggak. Tapi yang penting adalah buktinya itu, teman-teman. Tapi aku nggak ngajarin ya, ini bukan suatu pengajaran, tapi ini satu celah yang bisa dimanfaatkan sebenarnya. Itu terserah teman-teman apakah ingin mencontoh atau memang benar-benar pengen jujur ya oke. Aku bebasin teman-teman. Terus setelah aku mencari bahan, ya udah aku mulai berkreasi. Aku hari pertama misal menyicil buat satu media, terus difoto nanti. Nah, karena tadi aku semuanya lewat daring, maka dari awal mulai itu bahan-bahan ya kayak tutorial biasa teman-teman. Tutorial membuat media pelajaran matematika, foto bahan-bahannya atau teman-teman videoin. Ini nih bahan-bahannya, teman-teman praktekin seperti ini langkah pertama. Terus barangnya udah jadi, di minggu ketiga aku mulai simulasiin kayak gini loh cara pakai medianya tuh. Aku panggil temanku atau adikku atau siapalah, coba kamu jadi siswanya, aku jadi gurunya, praktekin. Nah setelah itu udah belum nih, teman-teman upload, teman-teman share link ke grup tadi yang ke WA tadi, terus teman-teman ini minta komennya guru-guru tapi di YouTube, jangan di WA. Minta gurunya ngasih like atau dislike di YouTube teman-teman, ya udah sesimpel itu. Terus nih aku kasih tau lagi kayak di awal tadi, beda DPL, beda APL, beda kebijakan. Tapi kalau aku mah selalu teman-teman. Misalnya, tapi tergantung sih. DPL itu kalau punya aku DPL kemarin tuh dia bebas minimal 10 like. 10 like dan 10 komen. Simpel banget kan? Aku nggak tahu DPL yang sekarang ini apakah pakai peraturan yang sama. Kalau sama itu enak banget teman-teman. Teman-teman tinggal upload video ke YouTube, terus teman-teman ini minta atau cari like 10 like dari guru tadi dan 10 komen. Dan kalau mau lebih lagi, teman-teman bisa share ke teman-teman kelas, teman-teman atau keluarga juga apa. Kan kita juga nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau DPL kita minta 100 like itu nggak tahu juga. Tergantung nanti dia minta yang berapa. Aku belum tahu juga, teman-teman. Belum ada kabar soalnya. Terus udah, nanti di seminggu terakhir aku fokus sama laporan akhir. Nanti teman-teman juga ada laporan akhir. Laporan akhirnya itu juga sangat simpel sekali, teman-teman. Iya, Pak. Laporan akhirnya. Aku ngakuin aku udah menyalahgunakan kekecewaan dari kamu. Aku benar-benar minta maaf. Bisa jelek.
Siapa lagi? Oh, enggak ada teman-teman. Nah, nanti itunya apa namanya? Laporan akhirnya itu nggak jauh beda kok dengan apa? Dengan proposal tadi kok. Simpel banget, cuman 2 halaman atau 3 halaman seperti itu. Terus teman-teman, nah ini berlaku untuk semua ini ya, semua mahasiswa. Teman-teman melakukan proker dari awal tanggal 5 Januari sampai 4 Februari nanti, teman-teman ini, apa namanya? Mendokumentasikan semuanya, terus buat kalian semua, kalian silakan upload ke Google Drive, terus nanti di laporan akhir, teman-teman lampirkan apa namanya? Lampiran apa dokumentasi teman-teman selama KKN ini udah sesimpel itu. Teman-teman pokoknya intinya aku bingung mau jelasin apa sebenarnya. Intinya KKN ini enak banget teman-teman. Simple. Nggak jauh beda sama teman-teman sehari jadi YouTuber lah seperti itulah. Bedanya teman-teman YouTubernya, kalau YouTuber kan kita target atau sasaran kita kan umum nih ke siapapun. Tapi kalau kayak Mandiri ini sasarannya terarah atau jelas kemana. Itu kalau yang daring. Kalau yang nggak daring, teman-teman bisa ketemu langsung dengan warganya, dengan door to door, satu rumah seperti itu. Kayak temanku dulu, yang 6 dulu tuh tentang cuci tangan, dia satu-satu setiap hari. Maka itu bisa makan waktu yang lama kan. Jadi, misalnya teman-teman sebenarnya ke rumah tuh cuma 5 menit, tapi teman-teman bilang di laporannya 2 jam. It's okay. Ngerti nggak? Nah, seperti itu teman. Rumah pertama, mensosialisasikan tentang pentingnya cuci tangan, pakai masker, dan hand sanitizer misalnya seperti itu. Padahal teman-teman praktiknya cuma 10 menit. Tapi karena teman-teman pengen lama di jamnya, nggak apa-apa. Teman-teman isi 2 jam seperti itu. Tapi yang penting ada buktinya gitu. Tapi yang masuk akal ya, jangan misalnya teman-teman rumah warga 4 jam ngapain baik. Kasihan nanti warganya mau masak, mau main atau lain-lain kan. Seperti itu. Jujur teman-teman, aku tuh sebenarnya tahu kalian bakal ngapain karena kemarin udah lihat kan yang KKN kemarin. Tapi kadang aku bingung mau jelasinnya dari mana seperti itu. Kalau kemarin tuh kami nggak ada Zoom kayak gini sih, cuman pakai karena mereka banyak nanya ke aku. Nah, beberapa teman-teman juga banyak nanya sih, tapi nanyain baru umum. Nah, sekarang aku buka pertanyaan Wela yo. Teman-teman nanya apapun bebas tentang KKN ini, tak jawab guys. Bingung mau jelasin apa? Mas, aku nanya Mas Ya, Yati. monggo, Mas Yuda. Tadi kan semisalnya aku mau yang tadi Mas Dede jelasin mau bikin konten YouTube gitu toh. Saya aku mau bikin konten YouTube tentang kesehatan mental buat guru-guru yang ada di lingkungan sekitarku gitu Mas. Itu nanti di akhirnya kontennya tuh cuma satu di YouTube atau gimana Mas itu Mas? Nah, kalau yang untuk di like dan di komen itu Mas. Oke. Kalau prokernya sampean itu cuma satu ya Mas Yuda, misalnya prokernya cuma itu, berarti ya videonya cuma satu. Tapi itu udah keseluruhan dari awal misalnya. Kalau misal proker itu berarti kayak psikologi gitu ya, mental ya, atau BK? Oh iya psikologi Mas. Kalau misalnya BB? Misalnya kan nanti kayak aku mau memberi menjelaskan tentang kesehatan mental itu, terus gimana caranya meningkatkan kesehatan mental di masa pandemi kayak gini Thomas, ke guru-guru yang ada di lingkungan sekitarku. Itu nanti kan berarti aku nyari jurnal lah, terus aku diskusi sama beberapa guru di lingkunganku gitu. Berarti ntar outputnya yang bentuk video itu berarti cuma satu gitu Thomas, atau boleh lebih atau gimana Mas? Oke, menarik. Kalau dari kemarin aku nemuinnya macam-macam sih. Ada yang satu tok, ada yang dia dipisah. Jadi pertama itu tentang ngomong soal teori. Misalnya teori kan berarti kan ada teori tentang ini, tentang tadi kesehatan mental itu apa, terus yang mempengaruhi apa, terus kesehatan mental yang buruk kayak mana, yang baik kayak mana, dan lain-lain. Itu bisa satu video. Lalu yang kedua itu yang video tentang apa tadi? Cara meningkatkan kesehatan mental. Itu opsi kedua. Tapi yang di like cuman yang nanti yang kamu buktikan itu yang kamu kirim di laporan akhir nanti linknya misalnya
eh, program saya terkait pada kakek mandi ini berhasil karena sudah mencapai 10 like, 10 komen dari sasaran saya. Berikut ini linknya. Nah, itu cuma salah satu link aja, yang link terakhir. Tapi, kalau misalnya Mas pengen secara langsung, maksudnya dari teori sama praktik tadi digabung, ya nggak apa-apa juga. Tetapi, kalau bisa sih dibuat terpisah, karena biar di buku hariannya itu, Mas Yuda nggak bingung tuh loh. Maksudnya, satu video dalam 1 bulan kan, ini, apa namanya? Nanti Masnya bingung mau buat kegiatan apa, walaupun misalnya selama 1 bulan pun Mas Yuda nggak ngapa-ngapain dulu, tapi kan Oh ya, paham. nah mungkin ngedit videonya bisa, Apa? mungkin ngedit videonya bisa 3 hari, ya memang bisa ngedit video 3 hari, tapi kalau sebelum itu, nah itu Mas Yuda kalau bisa dibagi 2 kayak tadi sih, banyakin diskusi juga nggak apa-apa, nanya ke dosen atau guru atau BK, terus Mas Yuda screenshot. Berarti misalnya ketika nanti aku di proses pembuatan itu kan pasti aku sharing sama beberapa guru lah atau dosen, atau ntar aku cari jurnal itu bisa aku masukin di jam yang per hari itu, bisa kan Mas ya? Wow, bisa banget. Itu iya, Mas. bisa banget. Oke. Matur nuwun Mas. Mantap. Oke. Yang lain? Nih, bagus nih, kayak teman kita Mas Yuda nih, dia udah punya gambaran. Teman-teman kalau udah punya yang lain juga nggak apa-apa, sharing. Nanti nanya aja terkait prokernya atau apa. Tapi ini jangan dibawa beban dulu ya, masih jauh kita nih. Jadi ini baru cuma pengetahuan aja. Aku bingung harus. Kak Ditya. Ya, monggo. Misal itu kan targetnya anak-anak. Terus itu yang tanda tangan tadi gimana dong? Kan ada anak sekolah atau anak di lingkunganmu? Di lingkungan. Berarti anak-anak warga gitu ya? Ya. Ya, salah satu dari ibunya kan nggak apa-apa. Bapaknya kan nggak apa-apa. Oh, boleh gitu ya? Boleh. Oh, itu terus jabatan di masyarakatnya diisi apa? Warga lah. Warga. Jadi Marwato, warga. Iya. Kamu mau buat apa ya? Oke, Kak. Bimbel. Belum kepikiran. Misal aja kan PGSD gitu kan. Jangan bimbel misal lah. Keluar dari sana dong. Tapi kan mau lebih dari 1 gitu loh, Kak. Oh ya, good. Kalau bimbel salah satunya malah nggak apa-apa. Misal salah satunya bimbel gitu. Nggak apa-apa. Oh iya. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Ya, teman-teman boleh berandai-andai misal pengen buat kayak gitu. Lanjutkan pertanyaan yang tadi. Boleh. Yang mengenai bimbel, itu misalnya kita mau ngadain bimbel nih, Kak. Emang itu harus buat RPP terlebih dahulu dengan memilih KIKD-nya nggak, Kak? Nggak perlu sih. Kan bimbel kayak memberikan apa, cuman belajar tambahan kan. Tapi kalau mau nambah-nambahin kerjaan juga nggak apa-apa sih. Biar nanti dilampirkan itu di akhir. Ini RPP-nya kayak gitu. RPP selembar itu loh. Ini nggak apa-apa. Biar enggak apa ya? Biar Misal yang enggak berarti kita mau kita aja, Kak. Kenapa? Semisalnya kita nggak mau nambahin pekerjaan nih. Jadi itu semau kita aja yang kita ajarin gitu ya, Kak? Iya, bener. Semau. Sebutuhnya ding kok semau. Ya anaknya butuh apa? Kalau bisa sih bimbel itu salah satu ya. Tapi aku nggak tahu ding DPL kita nih kayak mana kebijakannya. Kalau DPL kemarin, kebijakannya itu dia sangat melarang keras adanya bimbel sama anak-anak. Ya karena COVID ini sih. Tapi nggak tahu kalau dosen lain. Dosen ini maksudku. Kayaknya nggak tahu ding boleh nggak.
Yang lain mungkin biar bisa sharing ke teman-temannya yang nggak ikut nanti. Aku bingung mau jelasin apa, serius. Tapi aku tahu. Tapi bingung. Cek. Suara saya masuk enggak ya? Ya, Eta, B. Mau nanya kan, misalnya kan aku misalnya kepikiran mau buat mungkin kayak semacam tempat ya cuci tangan lah gitu di komplek gitu. Contohnya aja ya. Berarti tahap pekerjaanku itu mulai dari penerjunan di tanggal 5 itu ya, atau sebelumnya aku udah siapin biar pas hari H aku eksekusi atau gimana? Oh, Gitu. jangan mulai dulu ya kalau bisa. Karena biar biar 8 jamnya itu di sana. Oke. Berarti Rajin nanti sekali pas aku ya. mulai itu pas tanggal 5 itu ya, biar ada Iya. waktu aja buat, biar ada yang dikerjain aja tiap harinya gitu. Tapi kalau bisa udah punya proker, maksudnya proker yang udah matang sebelum tanggal 5 Januari sih. Sebelum tanggal 5 Januari itu sih. Iya. Paham, berarti kayak buatan proposal apa semuanya tuh udah siap dulu, nanti tinggal aku eksekusi di hari penerjunan itu ya. Sebentar teman-teman. Sebelum lupa. Jadi kalau di rencana KKN itu ya, minggu pertama tanggal 5 sampai tanggal 5 tambah 7, 12 Februari berarti itu minggu pertama teman-teman KKN mandiri. Nah, kalau di rencana itu minggu pertama itu teman-teman belum terjun, tapi baru merencanakan. Nah, jadi di minggu 1 yang akhir tanggal 12 itu teman-teman tugasnya cuma ngupload ini proposal kegiatan yang tadi berapa lembar tadi. Tapi kebanyakan dari dosen-dosen termasuk DPL kemarin itu mintanya sebelum tanggal 5 tuh teman-teman udah punya proker kayak gue bilang tadi. Jadi tanggal 5 Januari itu teman-teman udah mulai menjalankan, mulai itu baca-baca jurnal, nonton video, chatting guru, janjian, diskusi sama APL, DPL, sama guru, sama warga, tanya-tanya kayak gitu. Maksudnya itu udah mulai jalan sejak tanggal 5 sampai ke tanggal 12. Nah, tapi tetap tanggal 12 tugasnya dikumpulkan itu. Nah, baru di minggu kedua, 3, 4, teman-teman baru melaksanakan prokernya itu. Ketemu warganya, buat media, ngirim, ngedit video, ngirim ke YouTube, diskusi sama gurunya, minta feedbacknya kayak gimana gurunya, kayak gitu. Tapi yang pasti aku mintanya sih teman-teman sebelum tanggal 5 udah punya proker masing-masing ya. Bisa diskusin sama aku kok. Maksudnya nanya, misalnya proker kayak gini, kayak gimana. Itu nggak apa-apa. Iya. Kak. Iya. Baik, Kak. Kristianingsi. Gimana? Aduh, sinyalnya aku. Halo? Walah, sinyalku ini. Wah, sinyalku ini. Alah, sinyalku ini. Halo? Kedengeran kok, Pak. Mas. Oh, dengaran ya? Astagfirullah. Masuk kok. Oh, berarti si Eka Risetingsi tadi ya? Mungkin. Iya, digantungin. Yang lain? Yang penting teman-teman nanya. Ya. Aku mau tanya, Kak. Ya. Tadi kepikiran yang ditanyakan oleh Yuda, tadi kan video gitu ya. Aku lagi mencoba membayangkan. Tadi kalau menurut gambarannya Mas Detya, ada kemungkinan nanti minggu pertama itu, jadi kita istilahnya prepare untuk pelaksanaan ini ya, proker kita, gitu kan?
Nah, aku agak bingung. Kira-kira kalau misalnya prokerku video, misal aku minggu pertama itu udah prepare, aku udah siapkan segala materinya, terus aku juga sudah buat videonya, kan itu masih ada sisa 3 minggu, terus itu aku ngapain ya, Kak? Nah iya, aku tadi lupa jelasin ke Yuda. Ini, berarti di minggu pertama teman-teman jangan langsung buat video, jangan langsung edit video. Ya kayak Mas Yuda tadi, seminggu pertama belajar, ya bebas lah nanti teman-teman belajar apa, walaupun sebenarnya teman-teman nggak perlu belajar, karena misalnya teman-teman udah dapat materi dari kuliah, tapi teman-teman perlu tetap melampirkan bukti atau dokumentasi belajarnya teman-teman terkait yang mau teman-teman buat di video tadi. Nah, seminggu pertama fokus itu. Terus minggu kedua baru mulai, ya maksudnya teman-teman mengulur. Nah, baru di minggu ketiga teman-teman baru, minggu kedua teman-teman udah mulai ngedit video, udah mulai, teman-teman mungkin pura-pura aja. Aku nggak ngajarin ya, ini aku nggak ngajarin, tapi aku ngasih trik yang bisa teman-teman manfaatkan. Misal teman-teman bingung mau ngapain, ini lah teman-teman tanamkan dalam diri teman-teman tuh nggak bisa ngedit video. Jadi selama 3 hari pertama, minggu kedua teman-teman bisa belajar ngedit video. Teman-teman bilang, buka video ini nih tentang tutorial ngedit video dari HP, dari laptop, ya kayak gitu. Baru nanti di minggu kedua, hari ke-5 dan ke-6, teman-teman baru nyicil ngedit. Nah, nanti minggu ketiga, baru teman-teman upload videonya, terus kasih feedback ke guru-gurunya. Selama minggu itu fokus sama video ini. Entah itu diskusi, jadi satu hari diskusi sama satu guru, ya oke, kita juga nggak tahu. Diskusi sama aku juga nggak apa-apa. Teman-teman boleh loh nanti setiap hari chat aku, walaupun nggak ngechat apa, maksudnya walaupun nggak chat banyak, maksudnya chat tentang apapun lah. Itu bisa di teman-teman manipulasi juga sih. Chat diskusi dengan APL dari jam 7 sampai jam 8. Padahal teman-teman ngechat aku cuman jam 7 pas. Oke. Aku bolehin itu, tapi kalau chat sampai 3 jam itu kurang masuk akal gitu loh. Nah, baru di minggu ketiga, makanya pokoknya teman-teman, ini nih simple sebenarnya kayaknya. Jadi teman-teman cuma buat video kayak gitu, yang buat pusing teman-teman mungkin ya itu tadi, 8 jam sehari ngapain sih? Selama 1 bulan, gitu loh. Nah, caranya diulur-ulur gitu loh. Di apa? Gitulah. Teman-teman pokoknya maksudnya jangan langsung di minggu pertama langsung dihabisin, pokoknya nanti 3 minggu setelahnya teman-teman bingung. Tapi aku mau sharing lagi. Aku punya teman kemarin, minggu pertama dia udah selesai, sama kayak yang dikatakan. Tapi akhirnya, dengan selesainya itu, dia nggak pernah konsul, tiba-tiba selesai. Akhirnya dia punya ide, dan dia anak sastra Inggris, sama kayak Mas Yuda tadi, dia buat tentang materi. Jadi videonya 3, dalam 3 minggu, dia buat 3 video, dan itu videonya setiap minggu ada 1. Nah, itu juga malah lebih baik. Jadi teman-teman nggak bakal boring, teman-teman nggak bakal bingung mau ngapain. Jadi 1 minggu 1 video. Itu tentang kuliah sebenarnya, tapi dia rangkum videonya, dia buat sendiri, dia ngomong, dia jelasin sendiri, kayak gitu loh. Pinter-pinter lah kasarannya. Oke, Mas. Jelas nggak ya? Terima kasih ya. Jelas kok, aku sudah mendapatkan gambaran. Berarti istilahnya dibuat detail gitu ya kegiatannya. Terus itu kan tadi pas Mas Yetya nunjukin format buku harian, walaupun itu contoh ya, tapi aku ada sedikit pertanyaan. Itu kan satuannya jam ya Mas penulisannya. Itu kalau ternyata kita maksudnya misal aku melakukan benar-benar nih, tapi aku ternyata melakukannya hanya setengah jam gitu. Apakah tidak apa-apa nanti kalau misalnya aku tulisnya setengah jam? Nggak apa-apa ya? Yang penting 8 jam ya? Oke. Sorry. Oke. Pokoknya kayak aku bilang tadi ya, ini ya teman-teman, aku tekankan. Aku takut nanti teman-teman malah bilang ke teman-teman lain atau bahkan sampai ke dosen, itu jangan sampai ya. Pokoknya aku nggak ngajarin, aku nggak nyuruh teman-teman kayak yang aku jelasin tadi. Tetapi teman-teman bisa memanfaatkan celah ini sebenarnya. Ya nggak sih? Teman-teman, ya tapi kalau ada yang mau benar-benar melakukannya sesuai dengan yang terjadi, ya itu malah lebih baik. Itu malah sangat-sangat amat baik. Misalnya benar-benar dari jam 7 sampai jam 8, itu benar-benar chat sama aku, ya intens, 1 jam. Ya nggak apa-apa juga. Siap juga ngadain teman-teman. Ya itu nggak apa-apa juga.
Tapi kalau teman membuat kayak tadi, chat sama aku cuma 15 menit nih, atau cuma satu chat, Mas Detya apa kabar? Enggak juga, kayak gitu. Mas Detya nih kayak mana? Aku jawab sekali, udah selesai. Teman screenshot, bilang konsul with APL 1 jam, it's okay. Gitu. Ada lagi? Berdosa sekali saya ya. Oh ya, terima kasih ya Mas sebelumnya. Oke. Kembali kasih. Ayo teman-teman bertanya lagi. Tahu nggak bisa jelasin nih? Ada yang chat nih. Izin bertanya. Yuda tadi udah ya? Ada lagi ya teman-teman? Ini ada yang bisa jalanin prokernya langsung ke warga nggak ya? Apa Kak? Menjalankan prokernya langsung ketemu dengan warga nih. Langsung tatap muka gitu loh, secara langsung, tanpa media. Aku kayaknya, tapi belum ada gambaran mau prokernya gimana sih. Oke, nggak apa-apa. Paling itu tadi bimbel, salah satunya juga bimbel sih. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu orang-orang terdekat sana, biasanya warga juga malas ngebolehin sih. Kadang kan ada mahasiswa yang mau KKN-nya mau di rumahnya banget, jadi dia pulang dulu. Ya itu nggak salah. Tapi malah kalau mau langsung nggak bisa itu. Pasti warganya takut dan lain-lain. Itu bisa kamu door to door atau kayak tadi ngumpulin minimal 5 orang, tergantung peraturan sana. Tapi tetap aku nggak menyarankan sih 10 orang sama kamu 11 langsung kumpul satu tempat. Itu jangan banget sih. Nanti kan dosen juga ngecek sama aku nanti. Nanti malah ini. Ada lagi? Oh ternyata belum habis. Udah 1 jam. Belum ya? Ayo teman-teman, mumpung belum 45 menit. Aku mau tanya dong. Iya, silakan. Kalau misalnya kan kita kan nggak bisa langsung kan online. Nah, kalau misalnya orang-orang yang kita atau warga yang kita teliti lah gitu kan istilahnya, itu misalnya dari berbagai daerah gitu bisa nggak? Jadi dikumpulin dalam satu WA atau apalah kayak gitu. Sasarannya apa? Warga? Mungkin warga sih atau murid gitu. Bisa. Ya kayak punyanya Mas Yuda tadi. Kamu sama kayak Mas Yuda tadi. Jadi bener-bener full semuanya daring tanpa kamu melihat mukanya secara langsung, salaman. Itu malah lebih baik. Kayak yang dianjurkan, seperti yang dianjurkan oleh pihak kampus. Kampus pengen kayak gitu semua. Oke, makasih. Oke. Ada lagi? Ada yang KKN-nya bareng-bareng? Sekelas ini? Satu kos? Kak, kalau KKN-nya bareng ke kelas lain, itu ada maksimal orangnya nggak sih? Bareng kayak mana maksudnya? Jalan-jalan? Misal, gimana? Kelas lain? Ya, tapi prokernya kan beda. Nggak apa-apa, tapi ya kalian sadar lah kalau mentang-mentang temennya terus bersepuluh gitu datang ke rumah warga. Jangan juga, nanti warganya takut. Ya. Jadi... Ya, maksudnya
berdua atau bertiga gitu? Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Dari peraturannya juga tidak. Peraturan ngomongkan nggak boleh berkelompok menjalankan prokernya. Jadi teman-teman semuanya tetap individu, walaupun nanti misalnya si A nolong si B, B ikut aku yuk, aku hari ini ke warga sini, kamu fotoin, kamu videoin. Nanti besok pas kamu proker aku gantian. Nah, itu juga nggak apa-apa, lebih baik. Tetap sendiri-sendiri sih, nggak apa-apa. Pokoknya yang mana bisa memudahkan teman-teman aja lah. Ada lagi? Hujan. Hayu, hayu. Pokoknya teman-teman jangan bingung dulu, karena ini masih bulan apa sih? November, Desember. Sebulan lagi sih. Masih ada pembekalan nanti di, pokoknya semua yang aku jelasin ini nanti semuanya ada di pembekalan 8 atau 9. Semuanya ada di sana filenya. Teman-teman tinggal download, teman-teman tinggal download, tinggal isi nama sama NIM, udah. Tinggal teman-teman pakai. Jadi teman-teman sudah sangat difasilitasi nanti. Kalau belum ada, ini udah belum ya? Kak, mau nanya lagi dong. Ya, monggo. Kak, kan jangka waktu KKN kita sebulan nih. Semisalnya seminggu sebelum sebulan itu kita udah kelar, itu nggak apa-apa nggak, Kak? Keluar, jalani proker. Kelar. Misalnya kelar. seminggu belum 1 bulan gitu, udah kelar gitu, itu nggak jadi masalah atau gimana, Kak? Nggak apa-apa, tapi kamu harus tetap mempertanggungjawabkan 1 minggu setelah itu kamu buku hariannya kamu mau isi apa gitu. Ngerti nggak? Nggak apa-apa. Iya, Kak. Misalnya ngedit video dan lain-lain gitu ya, Kak? Ngedit video. Itu ngedit video buat proker. Ya, semisalnya kan seminggu sebelum itu kan udah kelar tuh semuanya, tinggal ngedit-ngedit gitu kan bisa dimasukin ke buku harian. Kamu ketemu langsung atau enggak ya? Enggak. Daring berarti? Deras banget. Iya. Ya nggak apa-apa, misalnya minggu ketiga udah selesai propernya nih. Jadi seminggu terakhir mulai nyicil buku laporan akhir, itu nggak apa-apa. Atau minta lagi lah saran ke guru sama sasaran yang kamu misalnya chat satu-satu dalam 1 minggu itu 3 hari kamu chat 3 orang, ini nggak apa-apa juga. Tapi tetap 8 jam loh ya. Pokoknya pinter-pinter 8 jam itu tercukupi lah walaupun udah selesai. Dan hujan. Tapi Kak, misalnya kita ngedit-ngedit video itu bisa masuk di buku harian kan? Kamu ngedit videonya ini buat kamu upload? Ya, untuk di-up kayak gitu, untuk ya. Itu di minggu ketiga? Ya, mungkin. Kan ini masih kemungkinan, Kak. Iya. Biar nggak bingung. Mending kamu ngedit videonya itu di minggu kedua, kayak tadi. Jadi minggu ketiga tuh eksekusi, sekaligus minta feedback. Jadi kamu minggu ketiga tuh fokus sama video kamu ini, proker kamu ini. Nanti di minggu keempat ya udah tinggal. Jadi minggu keempat nggak ngapa-ngapain lagi sih sebenarnya. Minggu keempat tuh kalian cuman ngerjain laporan akhir minggu keempat. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Kalian harus tetap ngerjain yang lain. Kemungkinan 3 hari terakhir teman-teman ngerjain laporan akhir itu. Edit videonya di minggu ketiga aja sama ngupload. Kalau minggu keempat itu habis banget nanti kamu. Oke, Kak.
Bet, Ya. mau tanya dong. Aku tuh udah punya bayangan kan mau buat proker apa. Terus aku mau cari referensi teman-temannya Kak Detya yang dari PGSD kemarin prokernya pada apa, Kak? Yang ketemu secara langsung. Oh, yang ketemu secara langsung. Heeh. Ya tadi cuci tangan, terus pokoknya berkaitan dengan corona inilah. Terus ada yang temanku itu Frans itu 17 kalau kenal. Dia tentang budidaya lele dalam ember. Terus hasil budidaya lelenya itu, jadi dia prokernya 2. Pertama, dia ngasih tahu kalau lele sama tanaman air tuh bisa disatukan dalam satu wadah. Itu 1 bulan, nanti 3 minggu proker jalan. Terus di minggu terakhir dia buat masak-masak satu di rumahnya dia itu ngundang 10 warga tadi untuk ngasih tahu kalau lele ini sebenarnya bisa dibuat makanan yang awet tahan lama. Namanya apa ya kalau nggak salah? Keripik lele apa. Jadi pokoknya dia di akhir dia malah punya produk lele. Produk keripik lele. Padahal dia anak PGSD. Itu dia ketemu warganya ya kayak tadi dia kan punya ember di dalam rumahnya. Jadi warganya gantian nanti kan warganya ada yang pergi pagi, ada yang pulang sore. Nanti pokoknya ganti-gantian lah. Ada yang datangnya malam terus difoto sama dia. Pokoknya 1 hari itu dia tetap 8 jam. Dia ngukur tingginya lele, dia ngukur tingginya tanaman dia, terus dia ngasih pakan, dikasih foto semua, terus dia bilas ember lelenya itu kayak gitu. Terus ada lagi PGSD. Kalau aku kebetulan nggak ada bimbel sama sekali, karena dosenku nggak boleh bimbel, jadi anak PGSD dan lain-lain nggak ada bimbel. PGSD ku kemarin tuh, ada temanku PGSD itu buat pasar online. Jadi sistemnya kayak Shopee gitu. Itu bagus banget, 1 proker tapi itu diadain sama dia sih jadi lama 1 bulan. Padahal 1 hari udah selesai itu prokernya. Dia ngumpulin warga yang jualan, terus dia ngumpulin warga yang nggak jualan, tapi semuanya lewat WA. Ratusan warga itu. 200 kalau nggak salah, atau 150. Semuanya lewat WA, dia nggak temu. Ya udah. Mereka berjual beli ria di sana. Pak, nanti jam segini antarin itu ke rumah saya. Jadi kayak gitu loh sebenarnya mereka tuh ya gitulah, pasar online namanya, pasar WA. Itu temanku PGSD. Terus apa lagi? Media, banyakan sih kayak media gitu sih. Modul, ada modul juga. Terus apa lagi? Ini PGSD tok ya? Oh, iya. Itu sih seingatku. Gimana? Makasih ya, Kak. Yo, nanti kalau inget tak, inilah. Aku agak rada lupa. Test walk. Oke. Yo. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sudah? Kalau dari aku sudah. Oke, yang lainnya? Aku udah. Udah Mas, cukup kalau dari aku Mas. Oke. Pokoknya
aku minta tolong banget ya teman-teman, jangan dibawa pikiran, ya nggak apa-apa sih mikir, tapi jangan sampai dipusingin, karena kan ini KKN Mandiri ini sangat amat simpel sekali, jadi teman-teman nanti selebihnya nanti banyakin PC aku juga nggak apa-apa sih, PC, VN, telepon juga apa-apa, insya Allah tak ladeni lah. Udah ya, aku tutup ya. Oke. Makasih. Boleh live sekarang. Oke. Makasih ya, Mas. Pertama kali jadi host, kayak gini banget. Stop record.